Perkenalkan, saya Cahyo Aji Wicaksono. Saya Anissa Firdaus. Nama saya Muhammad Farhan Walyudin. Halo, nama aku Rahman Auliadrul. Sebelum kita masuk ke penjelasan lebih mendalam mengenai administrasi pembangunan, kita harus mengetahui dulu pengertian dari administrasi pembangunan itu sendiri. Menurut Sondang Pesiagian, administrasi pembangunan itu mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan merupakan rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara sadar dan terencana oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau nation building. Jadi, administrasi pembangunan merupakan seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Nah, selanjutnya, gimana sih asal-usul perkembangan administrasi pembangunan itu sendiri? Yuk kita lihat sejarahnya. Perkembangan konsep administrasi pembangunan sesungguhnya telah dimulai setelah Perang Dunia Kedua dan berjalan secara intensif pada dekade ke-60-an. Sebelumnya, mari kita simak penjelasan singkat tentang peristiwa Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua berlangsung pada tahun 1939 sampai 1945 yang terdiri dari dua blok besar, yaitu blok sentral, Jepang, Italia, dan Jerman, dan blok sekutu, Perancis, Inggris, Belanda, Kanada, dan Amerika Serikat. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu usai dua kotanya, Hiroshima dan Nagasaki, dijatuhi bom atom yang menjadi akhir dari Perang Dunia II di benua Asia. Dan Jerman menyerah pada sekutu pada tanggal 8 Agustus 1945 setelah jatuhnya kota Berlin. Sehingga pada akhirnya Perang Dunia II dimenangkan oleh blok sekutu. Akibat terjadinya Perang Dunia Kedua, beberapa negara di Eropa pada saat itu mengalami keterpurukan, khususnya dalam bidang ekonomi. Beberapa negara di Eropa membutuhkan banyak bantuan, salah satunya seperti Jerman yang membutuhkan tenaga kerja karena banyak sekali kehilangan sumber daya manusia ketika terjadinya Perang Dunia Kedua. Kemudian, atas pertimbangan politik, ekonomi, dan juga kemanusiaan, banyak negara-negara yang menang pada saat Perang Dunia Kedua, khususnya negara Amerika Serikat yang menjadi negara adik kuasa, banyak sekali memberikan bantuan-bantuan kepada negara-negara yang kalah pada saat Perang Dunia Kedua. Untuk negara-negara di Eropa Barat, pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan yang dituangkan dalam program Point for Program atau yang lebih dikenal dengan sebutan Marshall Plan yang dipelopori oleh Jenderal Marshall yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Marshall Plan adalah sebuah program unilateral terencana yang berkesinambungan dan dilakukan untuk membantu dan membangun kembali ekonomi di negara-negara yang berada di wilayah Eropa Barat pada saat itu. Marshall Plan dimulai dengan perjanjian kerjasama ekonomi antara Amerika Serikat dan negara-negara penerimanya. Pada tanggal 12 Juli 1947, sekitar 16 negara Eropa menghadiri konferensi CEEC yang diselenggarakan di Paris, Prancis. Pada awalnya, ada sekitar 16 negara yang tergabung dalam proyek tersebut. Akan tetapi, pada pertemuan CEE tersebut, Amerika Serikat mengusulkan Jerman Barat menjadi salah satu negara yang menerima bantuan dari Marshall Plan, karena Jerman memiliki sejarah
sebagai salah satu aktor utama perekonomian di Eropa. Jika perekonomian Jerman Barat tidak dibangun, maka Eropa akan kehilangan salah satu aktor yang menjaga kestabilan politik dan ekonomi di Eropa, sekaligus akan menjadi kerugian bagi Amerika Serikat. Maka dari itu, anggota CEEC menjadi 17 negara. Marshall Plan merupakan salah satu kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sangat sukses dan mendapatkan dukungan dari negara-negara di Eropa karena berhasil membangkitkan banyak sekali perusahaan yang pada saat itu mengalami keterpurukan dan juga memberikan banyak sekali bantuan, di antaranya bantuan di bidang politik, ekonomi, militer, dan juga teknik. Salah satu contoh bantuan di bidang teknik yaitu bidang administrasi, khususnya administrasi pembangunan, di mana dalam bidang administrasi pembangunan ini terdiri dari 3 jenis bantuan, di antaranya pertama, bantuan diberikan dengan cara mengirimkan pakar dalam berbagai aspek administrasi. Kedua, memberikan kesempatan bagi warga negara Eropa yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan tinggi lanjutan di negara-negara maju dan juga mengikuti berbagai macam program seperti observasi, seminar, dan juga pelatihan singkat dalam bidang administrasi. Dan bantuan yang ketiga dalam bentuk perangkat keras termasuk prasarana fisik seperti alat-alat kantor, buku-buku, karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya. Di mana hal ini dimaksudkan untuk membantu negara-negara di Eropa dalam melakukan rekonstruksi terhadap kerusakan setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Dan nantinya, negara-negara di Eropa yang menerima bantuan dari Amerika Serikat wajib melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat. Seperti dalam meningkatkan produksi Amerika Serikat secara maksimal dengan cara menjadikan negara-negara penerima bantuan sebagai sumber bahan baku produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan volume perdagangan Amerika Serikat dengan cara menjadikan negara-negara penerima bantuan sebagai pangsa pasar internasional dan juga mengajak negara-negara di Eropa untuk menganut sistem ekonomi liberal. Dengan keterlibatan yang semakin meningkat dan pemberian bantuan yang semakin banyak, maka para ahli menyadari beberapa hal yang kemudian disebut dengan Comparative Administration Group. Sebelumnya, mari kita saksikan video singkat mengenai Comparative Administration Group. Comparative Administration Group didirikan pada tahun 1960 sebagai komite dari American Society for Public Administration atau ASPA yang didirikan pada tahun 1939. Cendekiawan terkemuka yang merupakan eksponen utama dalam pendekatan perbandingan administrasi publik dan telah dianggap sebagai bapak perbandingan administrasi publik ialah Fredericks. Beliau merupakan ketua Comparative Administration Group selama 1 dekade pada tahun 1960 sampai 1970. Comparative Administration Group sebagian besar terdiri dari para ilmuwan yang telah melayani misi kerjasama teknis di banyak belahan dunia ketiga. Comparative Administration Group mengembangkan program dengan 3 tujuan. Yang pertama, untuk mendorong penelitian di bidang perbandingan administrasi publik. Yang kedua, untuk mendorong pengajaran di bidang perbandingan administrasi publik. Dan yang ketiga, untuk berkontribusi pada perumusan kebijakan publik yang lebih efektif di bidang administrasi pembangunan. Konklusi dari penemuan Comparative Administration Group ialah pembentukan administrasi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang. Hal ini didasarkan pada 4 hal. Yang pertama, teori administrasi negara yang dikuasai dan dikembangkan oleh negara-negara maju tidak dapat dialihkan begitu saja kepada negara-negara berkembang. Yang kedua, agar bantuan yang diberikan dalam bidang administrasi dapat tepat sasaran.
Yang ketiga, demi perkembangan ilmu administrasi yang mutakhir dan kesesuaian antara teori dengan praktek di lapangan. Dan yang keempat, masih banyaknya kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Untuk itu, perlu adanya penekanan untuk menjalin kerjasama internasional dalam meningkatkan kesejahteraan di bidang pembangunan. Salah satu perkembangan yang menarik di lingkungan Eropa ialah kuatnya pandangan, bahkan keyakinan, bahwa pengembangan ilmu administrasi negara dan administrasi pembangunan di kawasan Asia Pasifik serta pemecahan berbagai masalah yang mungkin timbul merupakan tanggung jawab dari para ahli, teoretisi, atau akademisi di kawasan tersebut yang mengurangi makna kerjasama dengan para pakar dari berbagai bagian dunia lainnya. Berdasarkan keyakinan tersebut, melalui satu resolusi pada Sidang Umum Eropa yang berlangsung pada bulan Desember 1966 di Teheran, Iran, dibentuklah apa yang disebut sebagai Development Administration Group atau DAG. Tanggal terbentuknya DAG ialah 14 Desember 1966. DAG berperan selaku think tank bagi induk organisasinya yaitu Eropa. Dalam cara kerja DAG, berusaha memupuk kerjasama dengan berbagai organisasi profesional lainnya di bidang administrasi negara dan administrasi pembangunan, termasuk dengan Comparative Administration Group atau CAG dari American Society Public Administration (ASPA) yang terus berlanjut hingga sekarang ini. Bidang kerjasama yang segera digarap ialah penelitian yang diharapkan meluas sehingga meliputi berbagai kegiatan seperti pertukaran guru, pengembangan kurikulum, pertukaran mahasiswa, dan sebagainya. Pembahasan di muka kiranya memungkinkan seseorang untuk menarik kesimpulan bahwa suatu negara bangsa hanya akan berhasil membangun dirinya dalam berbagai segi kehidupan dan penghidupan, seperti di bidang politik, militer, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, apabila pembangunan di bidang administrasi dijadikan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Adapun faktor-faktor pendorong perkembangan administrasi pembangunan di setiap negara. Yang pertama adalah faktor politik. Faktor ini memiliki kaitan erat dengan stabilitas politik, di mana stabilitas politik merupakan prakondisi yang perlu diciptakan sebelum pembangunan itu dilaksanakan. Faktor kedua adalah faktor ekonomi. Salah satu sisi pembangunan yang paling menonjol adalah faktor ekonomi. Umumnya, negara berkembang menempatkan pembangunan sebagai prioritas pertama dan utama. Faktor ketiga adalah faktor sosial dan budaya. Misalnya, dasar sosial kebudayaan, kepedulian terhadap perubahan, gaya hidup, cara berpikir, dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan masalah sosial. Faktor keempat adalah faktor perkembangan impact dan lingkungan fisik. Proses pembangunan itu memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, pelaksanaan pembangunan atau rumusan kebijaksanaan, serta pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan fisik. Yang terakhir merupakan faktor institusional atau kelembagaan. Hal ini dapat ditunjukkan dalam bentuk pembinaan institusi-institusi untuk dapat mendukung proses pembangunan. Dari beberapa faktor tersebut, faktor yang mendorong negara berkembang mengadopsi administrasi pembangunan hasil pemikiran barat adalah faktor ekonomi, karena kemajuan ekonomi biasanya dianggap sebagai keberhasilan proses pembangunan. Administrasi pembangunan ini berawal dari adanya suatu kebijakan yang dinamakan dengan Marshall Plan, di mana kebijakan tersebut berguna untuk membangun kembali perekonomian di negara barat yang hancur setelah atau akibat dari Perang Dunia Kedua. Nah, fungsi administrasi pembangunan ini adalah yang pertama penyempurnaan organisasi dan pembinaan lembaga yang diperlukan. Yang kedua adalah melakukan perumusan kebijaksanaan dan program pembangunan di berbagai bidang. Nah, administrasi pembangunan ini memiliki satu tujuan, yaitu membangun sistem administrasi tradisional sebagai sistem administrasi modern yang mampu menyelenggarakan pembangunan.